Shalom adik-adik, shalom papa mama, shalom juga mbak suster. Gimana nih, semuanya udah siap belum untuk ikut ibadah online sekolah minggu? Kalau adik-adik udah siap, kakak pengen ajarin satu yel-yel nih buat adik-adik. Kalau kakak bilang anak sekolah minggu, semuanya langsung bilang luar biasa, yang terbaik, istimewa. Bisa ya? Kita mulai ya, kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu luar biasa, yang terbaik, istimewa. Wah, keren banget. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow, adik-adiknya hebat semua. Kalau gitu adik-adik yang luar biasa, yang terbaik dan yang istimewa, sekarang kita mau mulai ibadah. Yuk kita doa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau. Tuhan Yesus, walaupun kami ibadahnya di rumah, tapi kami tahu Tuhan tetap mau hadir untuk menjamah kami, untuk memeluk kami. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh karena kami kangen, kami rindu sama hadirat Tuhan. Kalau nanti juga kami mau dengar cerita, Tuhan, biarlah kami boleh mengerti seperti murid-murid-Mu yang diajar oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap ibadah sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik, shalom semuanya. Halo papa mama, mbak suster. Apa kabarnya? Koko percaya kita dalam keadaan luar biasa dan sukacita, amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu online kita, Koko undang adik-adik semuanya bangkit berdiri yuk. Oke, semuanya sudah mandi kan? Ada yang belum mandi? Oh enggak ada ya. Oke, mari siapkan hatinya. Sebelum kita dengar firman, kita akan puji Tuhan, kita akan sembah Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita percaya di dalam nama Yesus ada kemenangan, amin. Mari tepuk tangan yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama iblis dikalahkan, dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus
Tuhan, sorakan yes. Yes. Kita percaya Tuhanlah adalah kekuatan kita dan Mazmur kita, amin. Amin. Mari adik-adik tepuk tangannya. Woo. Hey. Walaupun adik-adik di rumah, adik-adik harus semangat ya, amin. Yuk semuanya tepuk tangannya, katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menara dan kota perlindungan. Mari semuanya. Hey. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Wow, mari tepuk tangannya adik-adik. Woo. Sekali lagi ya, kita memuji Tuhan lebih lagi. Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari semuanya menari buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lebih lagi buat Tuhan Yesus. Woo. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Na 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 na. Wow. Haleluya. Woo. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Woo. Adik-adik yang di rumah sorakan Yesus dahsyat 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Woo. Oke. Adik-adik boleh duduk lagi. Boleh siapkan hatinya. Kita mau sembah Tuhan sebelum kita dengar firman. Boleh tutup matanya. Boleh lipat tangannya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami percaya Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus sayang banget sayang banget dengan kami. dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus pegang tangan Tuhan. Kami mau terus pegang tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari adik-adik sekali lagi dari awal kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari adik-adik sama-sama bangkit berdiri yuk. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolongan kami pertolonganku datang dari-Mu. pegang tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adik yang kakak kasihi, papa mama, mbak suster, atau siapapun yang kau bisa menyaksikan tayangan ini dan mengikuti acara ibadah sekolah minggu ini. Mari sambil berdiri, engkau boleh tutup mata, buka hatimu kepada Tuhan. Kau tak merasakan hadirat Tuhan kuat di sini. Dan kakak yakin, percaya, Tuhan yang hadir di sini, Tuhan juga bisa hadir di rumah kalian masing-masing. Dimanapun kau dapat menyaksikan dan mengikuti tayangan ini, ada Tuhan Yesus. Beberapa waktu lalu kita sudah memperingati hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dia bangkit, dia sudah mengalahkan dosa, dia sudah mengalahkan maut. Bahkan dia memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Mungkin ada beberapa yang berkata, tapi kenyataannya Kak, hari-hari ini kami mengalami kesulitan, kami mengalami masalah. Tapi kakak percaya, di tengah-tengah masalah pun Tuhan ada di situ. 2000 tahun yang lalu ketika murid-muridnya berlayar,
Mereka mengalami badai, ombak, angin yang begitu kencang dan kapal mereka hampir tenggelam. Tapi di situ Alkitab berkata Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan berkata diam, tenanglah. Lalu badai itu tenang. Tapi hari ini Tuhan juga mau pesan kepada kita. Untuk setiap kita yang bisa menyaksikan dan mengikuti acara ini. Tuhan juga mau berkata kepada kita masing-masing. Diam, tenanglah. Diam dan tenanglah. Kita bisa tenang kalau kita bisa dekat dengan Tuhan. Mari hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Naikkan lagu ini sebagai doa kita. Katakan Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau hari ini. Kami rindu Tuhan, kami bisa bersama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberi kekuatan. Hanya Tuhan yang bisa berikan damai sejahtera bagi setiap kami. Ketika kami takut, ketika kami khawatir ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari katakan, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Biar musik saja, melodi naikkan. Mari papa mama adik-adik semua, mari mulai doa. Tutup matamu dan mulai sembah Yesus. Doa adik-adik. Tuhan, pagi ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit bagi setiap kami. Kau hadir bagi setiap kami ya Tuhan. Di rumah-rumah di mana mereka bisa menyaksikan acara ini. Tuhan, pegang setiap tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan ya Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Terus adik-adik doa. Tidak usah pedulikan orang-orang di sekitarmu. Doa datang sama Tuhan. Minta kekuatan yang baru. Minta hadirat yang baru pagi ini. Oh ya, jangan lepas Tuhan, jangan lepaskan kami. Jangan lepaskan bangsa ini ya Tuhan. Jangan lepaskan Indonesia dari tangan-Mu ya Tuhan. Oh ya, kami mengangkat tangan kami buat Indonesia ya Tuhan. Oh ya, Indonesia milik Tuhan. Kota ini milik Tuhan. Oh ya, Tuhan, pagi ini kami rasakan Kau hadir di sini.
Kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan bicara buat setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan firman-Mu buat kami. Setiap kami yang mendengar, kami boleh dikuatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, buat papa mama, mbak suster yang hari ini mungkin mereka sedang terbaring sakit. Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu yang berlubang paku itu menjamah mereka. Engkau beri kekuatan yang baru kepada mereka Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan, ada kesehatan, ada kasih anugerah yang besar yang Tuhan curahkan pagi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap dengarkan firman katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, shalom papa mama, mbak suster, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi, bagaimana kabarnya? Kak Oktav harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik dan luar biasa. Nah pagi ini Kak Oktav akan sampaikan satu firman yang berjudul I have given. Apa sih artinya? Nanti sementara Kak Oktav cerita, adik-adik akan tahu artinya. Yang jelas ini artinya bukan jangan buang sampah sembarangan ya. I have given. Nah, kali ini sebelum Kak Oktav cerita, Kak Oktav akan puterin satu film pendek, sekitar 3 menit. Ya, adik-adik, papa mama semuanya kita saksikan, nanti baru Kak Oktav jelasin. Mari kita lihat. Ya, kisah ini diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-6. Yang adik-adik lihat di layar adalah seorang pemimpin muda yang namanya Yosua. Dia memberi perintah kepada tentara-tentaranya agar mereka tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa dia telah memberikan Yeriko ke dalam tangan mereka. Lalu Yosua mengajak para peniup sangkakala, peniup shofar, kemudian pengusung tabut perjanjian atau tabut Allah, dan di belakangnya adalah tentara-tentara. Ya, mereka bergerak menuju kota Yeriko. Yosua berkata, ketika nanti aku perintahkan kamu bersorak, tiup sangkakala, maka kamu harus melakukannya. Lalu ketika tiup sangkakala dan mereka bersorak, tiba-tiba Tuhan buat sesuatu yang mukjizat yang luar biasa. Terjadi gempa bumi yang dahsyat, lalu batu-batu yang tersusun rapi dan kuat itu hancur, lalu tembok yang begitu besar dan tinggi itu roboh. Dan akhirnya Israel di bawah pimpinan Yosua, mereka menyerbu masuk ke kota Yeriko dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Coba kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, papa mama, kita udah menyaksikan bagaimana Yosua dan orang Israel mengalahkan orang-orang di Yeriko. Nah, Kak Oktav baca, Kak Oktav cari apa itu tembok Yeriko.
di tahun 1939 ada seorang peneliti, dia ahli. Jadi dia ahli meneliti kejadian-kejadian yang lalu, tempat-tempat yang punya sejarah. Lalu dia menemukan tempat reruntuhan daripada tembok Yeriko tersebut. Nah, lalu dia mulai ukur dengan orang-orangnya. Lalu dia mengambil kesimpulan bahwa tembok Yeriko itu sangat tinggi ya dan sangat lebar. Dia mencatat tingginya kurang lebih 9 meter. Kak, 9 meter tuh gimana ya? Nah, kalau adik-adik pernah lihat rukonya 3 tingkat atau 3 lantai, itu 9 meter tingginya. Dan kemudian lebar sekali. Ya, tembok itu mengelilingi kota Yeriko sehingga musuh yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Peneliti ini menemukan bahwa tembok Yeriko itu kata dia itu ada 2 lapis. Jadi lapisan pertama itu temboknya setebal sekitar 3 meter. Kemudian ada jarak, lalu ada lapisan tembok yang kedua, itu panjangnya bisa sampai 4,5 meter. Kalau 4,5 meter itu berarti kira-kira kalau 2 mobil itu bisa ada di situ. Ya didampingkan begitu dua mobil. Nah, adik-adik bayangkan bahwa tembok ini sangat besar, sangat tinggi sekali. Ya, mungkin adik-adik berkata, Kak, kalau sekarang kecil sih tidak ada artinya. Betul, kalau sekarang tembok setebal dan setinggi itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena sekarang sudah ada pesawat terbang, ada helikopter, ada meriam, ada bom dan sebagainya. Tapi kalau zaman dulu, zaman Israel, zaman Yosua, mereka belum punya semua itu. Mereka hanya punya senjata, tombak, panah dan sebagainya, pedang ya. Jadi mereka nggak bisa ngancurin itu. Nah, kemudian selanjutnya orang-orang Yeriko itu mereka menutup pintu gerbangnya. Di situ yang ada tanda panah merah itu ada pintunya. Jadi tembok itu ada beberapa pintu gerbang untuk orang keluar masuk. Nah, Alkitab mencatat bahwa pintu itu sudah ditutup sehingga orang-orang Yeriko nggak bisa keluar dan orang yang luar juga nggak bisa masuk. Nah, hari-hari ini keadaannya mirip-mirip seperti ini adik-adik ya. Ada beberapa kota yang diterapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kalau kota yang melakukan PSBB, itu orang dari luar nggak boleh masuk, orang dari dalam nggak boleh keluar. Kemarin di televisi kita mendengar pesawat terbang nggak terbang lagi sampai nanti tanggal 1 Juni. Kereta api nggak jalan, mobil ya bus nggak boleh jalan lagi, hanya kecuali tertentu saja seperti ambulan, mobil polisi, ya kan yang boleh jalan. Orang nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. Susah sekali adik-adik. Nah, Kak Okta mau kasih tahu begini. Dalam Yosua 6 ayat pertama, firman Tuhan berkata begini. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Orang nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Pintu itu tertutup. Nah adik-adik begini, dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik, hidup papa mama, siapapun kita semua, kadangkala kita merasa kita udah ikut Tuhan, kita sudah iring Tuhan, kita udah cinta Tuhan. Tapi seringkali kita bertanya, kita ngalami, kenapa ya kok hidup saya masih mengalami masalah? Kok ada kesukaran dalam hidup saya? Padahal saya sudah ikut Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah doa, saya sudah beri, saya sudah menabur. Tapi kadang-kadang mungkin ada pertanyaan, kenapa ya Tuhan kok kami ngalamin masalah? Kenapa kok hari-hari ini kok Indonesia, kenapa bangsa-bangsa ngalami masalah? Gara-gara virus ini, semua orang dapat masalah. Nah adik-adik, masalah itu digambarkan seperti tembok yang tebal dan tinggi. Kadang-kadang itu membuat kita itu takut, kita khawatir, kadang-kadang kita merasa Tuhan bisa enggak ya aku lalui masalah ini, bisa enggak aku lewati masalah ini sangat berat seperti tembok Yeriko, bahkan semua pintu tertutup. Ada beberapa papa mama yang berkata, Pak seolah-olah pintu kami udah tertutup, kami enggak bisa kerja lagi. Beberapa orang berkata, kami kehilangan pekerjaan, kami kehilangan penghasilan.
Kami gak bisa buat apa-apa lagi. Kami seperti menghadapi tembok yang tebal dan tinggi seperti Yeriko. Nah adik-adik, tapi firman Tuhan ayat yang kedua berkata begini. Di ayat yang kedua ada janji Tuhan buat orang Israel. Dan janji Tuhan ini juga buat adik-adik, buat papa mama, buat kakak-kakak, buat semua yang mendengarkan. Alkitab berkata begini, apa sih janji Tuhan? Janji Tuhan berkata begini, ketahuilah, aku Tuhan serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Artinya apa saudara, adik-adik? Artinya bahwa kalaupun hari-hari ini kita menghadapi masalah, kita menghadapi tembok yang tebal dan tinggi, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggris di situ dikatakan I have given. Apa sih artinya? Artinya adalah bukan aku akan memberi. Kalau aku akan memberi bahasa Inggrisnya I will given. Tapi ini I have. Artinya apa? Aku telah memberikan. Aku telah memberikan. Aku telah menunjukkan jalan keluar. Aku sudah memberikan jalan keluar buat setiap masalah kita. Buat persoalan kita. Ini janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, selanjutnya begini adik-adik. Ini janji Tuhan bagi kita. Gimana supaya janji Tuhan ini terjadi dalam hidup kita? Siapa di sini yang rindu janji ini terjadi dalam hidup kita? Coba lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita yang ajaib. Nah, kau tahu kasih tahu begini. Mungkin adik-adik, papa mama, mbak suster, kakak-kakak sekolah minggu juga berkata, Kak, apa yang bisa kita pelajari ya dari kisah ini tentang tembok Yeriko, tentang Yosua? Hari ini kau tak mau ceritain, paling tidak ada 4 hal yang kau tak mau bagi buat adik-adik, buat papa mama. Yang pertama itu begini adik-adik. Waktu kita ngadapin masalah, waktu kita ada persoalan, supaya janji Tuhan itu terjadi. Tuhan berkata begini, kamu jangan lari dari masalah. Katakan, jangan lari dari masalah. Artinya apa Kak? Artinya masalah tersebut kita hadapi. Di sini ada gambar, ada seorang anak, dia berdiri di atas batu, dan sekelilingnya adalah air, kemudian ada batu-batu. Di depannya ada Tuhan. Artinya apa gambar ini? Artinya begini adik-adik. Batu, air, ini seperti masalah dalam hidup kita. Tapi dengar baik, di tengah-tengah masalah itu, Tuhan ada di situ. Yang percaya katakan amin. Tuhan ada di depan kita, dia berjalan di depan kita. Makanya kalau ada dilihat gambar, Yesus, dia katakan akulah gembala yang baik. Ciri seorang gembala yang baik. Dia tidak berjalan di belakang, tapi dia akan berjalan di depan kita. Artinya apa? Dia akan buka jalan, dia akan tuntun kita. Kalau kita mau terus maju melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Adik-adik, mungkin kau juga pernah ngadepin masalah. Ada beberapa orang berkata, Kak, aku mau ngadepin ulangan. Ulangannya sangat susah, ujiannya sangat susah. Kalau kita nggak maju, maka kita nggak pernah naik tingkat, naik kelas. Hari-hari ini mungkin adik-adik yang kelas 6, kelas 3 SMP, SMA, mungkin tidak ada ujian karena ada virus corona. Tapi sebelum-sebelumnya mereka harus ngadepin ujian. Walaupun ujian itu susah. Ada ujian sekolah, ada ujian nasional. Tapi mereka harus tetap hadapi. Mereka harus tetap maju. Supaya apa? Supaya mereka bisa naik ke tempat yang lebih tinggi, naik tingkatannya, bukan di SD terus atau SMP terus. Tapi kalau kita nggak mau diuji, sampai tua pun kita harus tetap SD terus atau tempat SMP, nggak bisa maju-maju terus, nggak bisa naik. Jadi yang pertama pesan firman Tuhan, ketika kita ada masalah, persoalan apapun itu, engkau harus tetap maju bersama Tuhan. Engkau tidak boleh tinggalin Tuhan, engkau tidak boleh mundur dari Tuhan. Walaupun hari-hari ini engkau nggak bisa ke gereja, kakak juga gak bisa ke gereja setiap waktu. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk kita terus cari Tuhan, dekat dengan Tuhan.
Makanya sekarang diadakan ibadah online melalui media sosial. Supaya kita semua bisa terus melekat kepada Tuhan. Bisa terus mengasihi, mencintai, bisa terus memuji, menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama firman Tuhan berkata, hadapi persoalan kita. Yang mau berkata amin, katakan sama-sama. Yang kedua adik-adik. Nah, di sini dikatakan begini, Tuhan tidak pernah mengajar untuk kita lari dari persoalan kita. Kita harus berperang, maju. Tetapi kita harus ingat bahwa kita nggak pernah sendiri. Tadi lagu itu bagus sekali, lagu itu berkata, bukan dengan kekuatanku. Yuk nyanyi sama-sama yuk. Ku dapat jalani hidup. Selanjutnya dikatakan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak sanggup sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Jadi adik-adik, papa mama, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, kesulitan apapun yang kau hadapi, terus melangkah maju bersama Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, karena di situ ada mukjizat. Amin. Nah, yang kedua, loh gambar apa ini ya? Kayaknya dia lagi cemberut, ya kan? Tampil tangannya begini. Menurut adik-adik bagus gak mukanya begini? Enggak ya? Ayo, siapa yang hari-hari ini di rumah suka begini nih, seperti gambar ini? Ayo, ada enggak? Kayaknya enggak ada yang ngaku sih. Tuh, tapi ada yang angkat tangan tuh rupanya di rumah. Kenapa ya? Mungkin karena keinginannya enggak dipenuhi sama papa mamanya. Papa, aku mau makan es krim. Papanya bilang, iya deh papa beliin yang kecil. Enggak mau aku yang kecil, aku mau yang seember. Papanya bilang, nak, ini uang papa terbatas. Karena hari ini papa enggak kerja. Enggak mau, pokoknya aku mau es krim. Lalu anak ini cemberut. Boleh enggak adik-adik seperti ini? Enggak boleh ya. Enggak boleh, kasihan papa mama. Kenapa ya anak ini? Coba kita lihat. Nah, anak ini lagi bersungut-sungut adik-adik. Boleh nggak bersungut-sungut? Kak, apa sih bersungut-sungut? Oh begini bahasa yang mudanya, ngomel, ngedumel, nggak mau terima apa adanya. Ya, anak ini lagi bersungut-sungut. Nah, orang Israel diajar Tuhan untuk tidak bersungut-sungut. Mereka harus tetap maju, mereka harus tetap kelilingi tembok Yeriko. Artinya apa? Mereka nggak lari dari tembok Yeriko, mereka kelilingi adik-adik. Yang kedua, mereka nggak boleh bersungut-sungut. Bayangkan adik-adik. Nah ini nggak boleh ya. Janji ya adik-adik ya, mulai hari ini nggak boleh lagi ngedumel, bersungut-sungut sama papa dan mama. Nah, coba kita lihat di sini. Mereka harus keliling loh. Berapa kali kelilingnya? Selama 6 hari. Hari pertama keliling 1 kali. Besok keliling lagi sampai hari yang ke-6 mereka keliling 1 kali. Dan mereka tidak boleh apa? Tidak boleh ngomong, tidak boleh protes, tidak boleh ngedumel. Bayangkan adik-adik waktu mereka lewat keliling. Mungkin yang di atas nih tentara Yeriko ada yang ngeludain. Cuh gitu. Bayangkan saudara, adik-adik diludain. Coba kalau adik-adik. Mungkin kita diludahin sama teman kita. Wah mungkin langsung kita ngomel, mungkin langsung kita pukul. Tapi Tuhan ajar orang Israel untuk mereka tutup mulut mereka. Nah
Orang Israel harus ingat akan perintah Tuhan agar menjaga sikap dan mulut mereka. Mulut mereka harus diam, harus tutup, nggak boleh balas, nggak boleh ngomel. Mungkin ada juga yang ngambil batu, lalu dia lempar, kena kepalanya. Waktu kena kepalanya benjol, orang ini harus diam, dia harus taat. Mungkin ada yang kurang ajar lagi, maaf adik-adik ya. Mungkin ada yang kencing dari atas. Bayangkan adik-adik, orang Israel jalan di bawah, tiba-tiba dilempar sama air kencing. Waduh, rasanya pingin bales, pingin marah. Tapi Tuhan berkata, diam, tenang. Gak boleh bereaksi apa-apa. Mereka harus tahan. Hari-hari ini juga adik-adik, Tuhan ajar kita untuk diam, tenang. Gak boleh cerewet, gak boleh ngenubel. Kalau papa mama hari ini masak sayur ini, ya udah terima, makan. Papa beli makanan ini diterima. Jangan ngomel-ngomel terus. Amin. Karena apa? Hari-hari ini kita dengar kan banyak orang yang ditangkap polisi. Kenapa? Karena gak bisa jaga mulut. Gak bisa jaga jari-jari mereka. Mereka posting tulisan-tulisan kebencian. Itu gak boleh adik-adik. Gunakan handphone kita dengan bijaksana, dengan baik. Gak boleh ngatain orang, gak boleh menghujat orang, gak boleh balas orang. Harus diam. Ya, gak boleh ngedumel. Kalau orang Israel waktu itu ngedumel dia balas, terjadi gak mukjizat? Kau tak yakin gak terjadi mukjizat? Itu yang kedua. Nah yang ketiga, kita lanjutkan yang ketiga. Apa sih yang ketiga? Nah ini beda dengan gambar tadi. Kalau gambar tadi cemberut, ini beda ya. Mukanya senyum, lalu matanya lihat ke atas, lalu tangannya sambil berdoa sambil begini. Mungkin dia sambil nyanyi. Ku bersyukur Bapa. Yuk nyanyi yuk. Syukur Tuhan. Buat apa? Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jadi kalau pagi ini nanti sebentar mama masak di dapur, udah selesai. Waktu selesai disuruh makan, coba adik-adik katakan ini, nyanyi lagu ini. Ku bersyukur Bapa. Waktu adik-adik nyanyi ku bersyukur, saya yakin Tuhan di surga senyum, senang. Bahkan papa mama kita juga akan senang adik-adik. Besok papa mama akan masak lebih enak, lebih baik lagi. Tapi sebaliknya kalau kita ngomel-ngomel, pasti hati papa mama juga sedih. Hati mbak susternya juga sedih. Mau gak hari ini kita belajar mengucap syukur? Amin. Mengucap syukur, kalau sedang baik, mudah adik-adik. Lagi punya duit, lagi sehat, lagi naik kelas, bersyukur, mudah. Tapi kalau sebaliknya, lagi sakit, lagi gak punya apa-apa, bersyukur. Susah Kak, iya memang susah. Tapi Tuhan ajar, harus tetap bersyukur. Sekalipun persoalan belum selesai. Hari ini COVID belum selesai. Tapi bisa gak kita coba bersyukur kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih sehat, kami masih boleh hidup, kami masih boleh makan, kami masih boleh ibadah, kami bisa ketemu dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Jangan ngomel. Nah, orang Israel bersyukur enggak? Bersyukur adik-adik. 6 hari keliling, pada hari yang ke-7 Tuhan suruh keliling berapa kali? 7 kali. Waktu yang ke-7 kali, yang ke-13 hari ke-7. Alkitab berkata begini, mereka disuruh tiup sangkakala atau namanya shofar. Nih Kak Oktab bawa shofar nih.
Ini shofar yang kecil anaknya nih. Shofar ini dari apa? Dari tanduk binatang, tanduk domba jantan. Wah ini zaman dulu ya, jadi bukan trompet, shofar kayak ini. Ditiup, mereka tiup kenceng-kenceng. Lalu mereka bersorak, adik-adik bersorak itu berteriak sampai, tadi waktu film kita lihat sampai mulutnya itu 5 jari itu mungkin masuk. Haleluya, mungkin begitu ya kalau mereka teriakan haleluya. Mereka bunyikan sangkakala. Nah, Yosua memerintahkan apa? Untuk bersorak-sorai, segera tembok Yeriko runtuh. Kau tak mau tanya, temboknya runtuh dulu apa mereka bersorak dulu? Coba siapa yang bisa jawab? Temboknya runtuh, mereka baru bersorak atau bersorak dulu baru temboknya runtuh? Mana yang betul? Mereka bersorak dulu. Siapa di sini pernah lihat pertandingan sepak bola atau siapa yang senang bola? Wah, papanya nunjuk duluan. Wah, senang. Tapi hari-hari ini gak bisa nonton bola ya, semuanya pada stop semua. Nah, kalau kita pernah nonton bola, mana dulu? Bolanya masuk gawang, baru mereka teriak atau mereka teriak dulu baru bola masuk gawang? Mana yang benar? Bola dulu masuk gawang, baru teriak. Itu yang betul sih. Waktu bolanya masuk, masuk, gol. Tapi Tuhan balik, Tuhan gak mau model begitu. Kalau cara Tuhan beda, bersorak dulu, bersyukur dulu, baru runtuh. Jadi bukan temboknya runtuh baru mereka, yes, enggak. Mereka bersorak dulu, mereka memuji Tuhan dulu, mereka menyembah Tuhan dulu, mereka tiup sangkakala, mereka tepuk tangan. Sudah mereka bersorak, Alkitab berkata, tembok itu runtuh. Jadi adik-adik, gembala kita juga Pak Sabta katakan, dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang besar. Makanya Tuhan ajar anak-anak kita harus bersyukur. Kak, kenapa orang Kristen kok senang, susah kok nyanyi? Kayak orang India ya, bintang film India tuh, nyanyi terus. Susah nyanyi, senang nyanyi, ya kan, ditinggal nyanyi. Nah, itu kita harus seperti itu, lebih dari itu. Amin. Jadi mereka bersyukur, bersorak, lalu temboknya runtuh. Mau bersyukur, amin. Di situ ada kuasa. Nah yang terakhir ini begini. Yang terakhir kita perhatikan nih. Wih, gambarnya keren, ada tentara bawa senapan. Lalu dia berteriak, serbu, maju. Waktu orang Israel lihat tembok Yeriko roboh, mereka nggak diem aja. Syukur roboh, syukur. Enggak. Bagian Tuhan meruntuhkan tembok. Bagian orang Israel apa? Mereka masuk dan menyerbu lawan-lawan mereka. Jadi apa artinya ya Kak ya? Artinya begini. Yang pertama ada bagian Tuhan, yang kedua ada bagian kita. Bagian Tuhan apa? Dia runtuhkan tembok. Ya. Nah, bagian orang Israel apa? Yang pertama bagian orang Israel. Yang pertama apa mereka? Disuruh keliling. Taat, suruh keliling aja. Kelilingi. Artinya jadi orang Kristen gak boleh males. Gak boleh nunggu aja, harus kerja keras. Kerja yang rajin. Adik-adik kalau mau berhasil juga harus belajar yang rajin. Gak bisa tahu-tahu ulangan dapat nilai besar tanpa belajar. Harus belajar, baca, dan denger, baca. Ya, ada usahanya. Doa. Yang kedua apa? Mereka harus taat, mereka tutup mulut. Bagian mereka tutup mulut. Waktu disuruh tutup, waktu disuruh teriak, mereka teriak, mereka bersorak. Nah, waktu tembok itu runtuh, bagiannya mereka apa? Mereka harus maju dan merebut kota Yeriko. Membunuh semua musuh-musuh mereka sampai semua dibinasakan. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, hari ini kita belajar ya, luar biasa firman Tuhan. Jadi yang pertama ada 4, masih ingat ya yang keempat ya? Yang pertama apa? Waktu kita mengalami masalah. Yang pertama Tuhan katakan apa? Maju, hadapi. Kita enggak sendiri adik-adik, ada Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Jangan bersungut-sungut. Terus yang ketiga, mengucap
syukur. Yang terakhir apa? Lakukan bagian kita. Nah, wabah COVID ini, itu bagian Tuhan untuk menghentikannya. Amin. Bagian Tuhan itu menyembuhkan. Bagian kita apa? Adik-adik bisa doa. Mau gak adik-adik? Habis ini kita doa ya. Buat kota-kota Palembang, buat Jakarta, buat Indonesia, buat bangsa-bangsa. Bagian kita apa? Kita doa, minta sama Tuhan supaya Tuhan bekerja. Yang kedua apa? Bagian kita adalah mentaati. Kalau hari ini pemerintah bilang, ayo jangan keluar kalau nggak perlu di rumah saja. Ya udah di rumah. Jaga kebersihan, cuci tangan, yang bersih pakai sabun. Kemudian apalagi makan makanan yang sehat, yang bergizi, vitamin. Jaga kebersihan, pakai masker. Itu bagian kita. Ya. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Yang papa mama tetap bekerja, itu bagian kita. Nanti berkat itu urusan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi ada bagian kita, ada bagian yang Tuhan. Hari ini kita belajar adik-adik. Tuhan berkata apapun masalahmu hari ini, persoalanmu hari ini. Coba lihat kasih Tuhan. Suatu ketika ada seorang anak, dia bicara sama Kak Oktav, Kak, aku sedih, kenapa? Aku punya masalah Kak. Sejak kecil aku punya papa, dia pergi gak tahu kemana. Dia tinggalin mama, dia tinggalin kami. Lalu Kak Oktav bilang, tapi coba lihat. Bukan lihat yang hilang, tapi lihat yang ada. Kemarin Kak Oktav dengar Pak Sabta kasih tahu. Jangan kita fokus, kita lihat yang sudah hilang. Coba lihat yang ada. Kamu masih punya mama, kamu masih punya om, tante. Kamu masih punya kakak-kakak sekolah minggu yang siap. Kalau engkau ada masalah, engkau mau cerita, engkau bisa cerita, engkau bisa datang ke Kak Oktav, engkau bisa datang ke kakak-kakak. Mereka akan berdoa, mereka sayang sama kamu. Oh gitu ya Kak, iya. Amin. Jangan lihat yang hilang. Mungkin papa mama hari-hari ini, ada beberapa di antara kita yang kehilangan pekerjaan karena wabah ini. Tapi coba lihat apa yang masih tinggal. Apa yang masih kita bisa kerjakan. Doa, nanti Tuhan akan beri hikmat kepada kita. Pekerjaan apa yang bisa kita lakukan. Amin. Yuk mari, Kak Oktav undang kita bangkit berdiri semua yuk. Adik-adik, papa, mama, kakak-kakak, mbak suster siapapun yuk kita berdiri, kita mau doa. Kita mau datang kepada Tuhan yuk. Kita bangkit berdiri yuk. Orang Israel gak bisa apa-apa. Mungkin mereka pintar berperang. Mungkin mereka pintar menggunakan senjata. Mereka bisa memainkan sangkakala, tiup sangkakala dengan baik. Tetapi kalau tanpa Tuhan, mereka gak bisa apa-apa. Hari ini Kak Oktav mau kasih tahu, ada Tuhan, Tuhan yang namanya Yesus, yang sudah mati dan bangkit. Dia mengasihi engkau, Dia mengasihi kita semua. Mari doa adik-adik, papa mama, apa yang kau alami hari-hari ini, masalah apa? Kau boleh cerita sama Tuhan. Kau boleh curhat sama Tuhan. Adik-adik juga. Mungkin ada beberapa engkau diantaranya sakit hari ini. Apapun itu sakit. Datang sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Tuhan, aku lagi sakit. Sebutin sakitnya. Aku lagi sedih Tuhan. Aku ditinggalin sama orang-orang yang aku kasihi. Adik-adik boleh cerita sama Tuhan. Tutup matanya, taruh tangan kirinya di dada, atau taruh tangan kirinya di tempat yang sakit. Angkat tangan kanannya kepada Tuhan. Mari sama-sama berdoa yuk sama kakak-kakak di sini, sama Kak Oktav. Kami mau sepakat berdoa buat adik-adik, buat papa mama, buat Pak Suster. Yuk datang sama Tuhan yuk. Kau
Kau tak merasakan ada hadirat Tuhan yang kuat. Kau tak percaya di rumah kalian juga ada hadirat Tuhan yang kuat menjamah. Terus cerita sama Tuhan. Kau boleh bicara sama Tuhan, tutup matanya. Tuhan baik adik-adik, Tuhan baik papa mama. Dia gak pernah tinggalin kita sendiri. Dia berjalan di depan kita seperti gambar yang pertama. Oh ya lama. Terus doa adik-adik, doa. Oh ya lama. Mari doa akan pujian penyembahanmu. Seperti orang Israel. Dia tiup sangkakala. Apa artinya tiup sangkakala? Tiup sangkakala artinya, ayo mari pagi ini berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jangan hanya lihat masalah kita, persoalan kita, tapi coba lihat Tuhan, lihat kasih Tuhan. Kalau di saat yang lalu Tuhan pernah tolong kita, Tuhan pernah sembuhkan kita, hari ini Tuhan juga yang sama akan menolong engkau. Oh ya mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sepakat dengan mereka yang bisa menyaksikan acara ini Tuhan, di rumah-rumah, di mana saja mereka di jalan, mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Aku sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Jamah setiap kami, jamah anak-anak-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau sembuhkan mereka. Mereka yang hari ini mereka kehilangan pekerjaan mereka. Tuhan, curahkan berkat-Mu, pelihara anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin ada anak-anak yang sedih karena hari ini mungkin mereka lihat papa mamanya gak bekerja lagi. Mari doa adik-adik, doakan papa mamamu, bawa papa mamamu kepada Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Pelihara mereka Tuhan, pelihara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adik, papa, mama, mbak, suster, mari pagi ini sambil engkau angkat tanganmu, bayangkan Tuhan sedang pegang tanganmu. Pegang tangan Tuhan, pegang tangan Tuhan, pegang tangan Tuhan Yesus. Engkau yang takut, engkau yang khawatir hari ini, pegang tangan Tuhan. Kau tak merasakan ada kasih yang mengalir di tengah-tengah kita. Tuhan, jangan lepaskan kami. Jangan lepaskan kota kami. Jangan lepaskan bangsa ini Tuhan yang kami kasihi. Oh ya dalam kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Tuhan, para menteri. Semua pejabat di pusat, di daerah, gubernur, wali kota, bupati. Tuhan pegang tangan mereka. Pegang tangan mereka Tuhan. Oh ya
Pegang Tuhan Indonesia, bangsa-bangsa ya Tuhan. Oh ya lama. Angkat setiap ketakutan kami, angkat setiap kekhawatiran kami Tuhan di dalam nama Yesus. Angkat setiap sakit penyakit kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Diam, tenanglah. Oh ya lama. Engkau tidak berkuasa lagi. Wabah Covid tidak berkuasa lagi atas kota kami, atas Indonesia. Oh ya lama. Kami berkata, Engkau iblis, Engkau tidak berkuasa lagi atas Indonesia, atas setiap anak-anakmu ya Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Niko dan wakil. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Sabta dan wakil. Buat semua Tuhan orang tua kami. Oh ya lama, pelihara mereka. Pelihara mereka Tuhan, pelihara. Oh ya lama. Kami mengasihi mereka. Kami mengasihi mereka Tuhan. Oh ya lama. Lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang percaya, sorakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan terima kasih buat janji firman-Mu. Kami percaya setiap janji firman-Mu digenapi atas hidup kami. Asalkan kami melakukan bagian kami yang Tuhan suruh. Dan kami percaya Tuhan akan melakukan bagian-Mu. Mukjizat-Mu dinyatakan bagi kami. Ajar kami tetap mengucap syukur, bersuka cita hari-hari ini Tuhan. Dan tetap memandang Tuhan, melihat yang masih ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Silakan duduk. Nanti sebentar kita akan mendengarkan spesial song, spesial lagu dari salah satu orang tua sekolah minggu. Silakan kepada Mom Theo. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku dengan tangan kasih-Mu.
Mari sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu online pagi ini, kita bangkit berdiri, kita buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke sorga untuk terima berkat daripada Tuhan. Papa, mama, adik-adik, mbak suster, kakak-kakak semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi ini sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Sampai jumpa adik-adik, papa mama di minggu berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.